Pada video kali ini saya mendapatkan inverter ya, inverter yang muncul kode error ya. Nah dia tuh error terus ketika ditekan start, selalu error. Nah untuk inverternya yaitu ini dengan merek Feisty ya, dengan merek Feisty dengan model AC10 ya, AC10 TS2 1R5G ya. Nah, inputnya itu 220 volt dan outputnya juga 220 volt 3 pas ya. Nah, dengan kapasitasnya yaitu 1,5 kW ya. Nah, 7 ampere. Nah, kita lihat nih udah saya bongkar ya. Udah saya bongkar posisinya. Nah, udah saya bongkar. Nah, kita coba pasangkan dulu ya. Jangan lupa nih, jangan sampai salah nih ketika memasang nih. Nah, di sini terdapat R, S, T ya. Nah, yang R-nya itu terdapat strip miring L. Nah, yang T terdapat strip miring N. Berarti kan yang dipasangin untuk satu pasnya yaitu R sama T ya. Nah, ini udah ada petunjuknya. Jangan sampai salah ya. Ikutin sesuai petunjuk manual book atau yang ada di nameplate body ya, seperti itu. Nah ini untuk outputnya di bawah ya, ini outputnya UVW. Oke, kita sudah pasangkan, untuk powernya ya. Kita akan coba hidupkan, nah ini AC10. Kita akan coba putar apakah masih berfungsi atau tidak ya, atau masih berfungsi ya. Ininya speed controlnya ya, untuk mengatur kecepatannya. Nah ini muncul error ketika ditekan tombol start ya. Kita akan coba ya kan, ini belum dikasih output ya, belum dihubungkan ke motor ya. Nah ini selalu muncul error seperti ini. Kita stop lagi. Nah selalu muncul error lagi, EOC3 ya, kode errornya itu EOC3. Nah ini nanti kita akan coba reset dulu ya. Kalau ada cara resetnya, kita akan coba searching di manual book ya, manual book yang ada di internet. Kita lihat karena saya nggak ada ya untuk hard copy-nya. Kita akan searching di internet terlebih dahulu. Nah sambil mencari juga kode error ini ya, nih kode error EOC3 ya. Ini stop, ini ketika di stop ya, startnya nih yang hijau ya, stop. Nah, start nih itu kan bunyi relay ya. Nah, relaynya bunyi. Oke, kita akan coba searching untuk errornya itu error apa ya. Nah, setelah dibuka pada manual booknya, nah ini ternyata EOC3 itu adalah kode error EOC3 adalah constant speed over current fault ya. Nah, jadi kalau dalam bahasa Indonesianya itu adalah kecepatan konstan kesalahan arus lebih ya. Jadi over current ya, atau over arus ya. Nah, kita akan terjemahkan dulu ya semuanya nih. Ini kan dalam bahasa Inggris. Kita akan terjemahkan dulu ke bahasa Indonesia semuanya ya, biar lebih gampang memahaminya ya. Nah, ini ya. Untuk EOC3 ya, kode error EOC3 itu adalah kecepatan konstan kesalahan arus lebih ya. Artinya over current ya, kelebihan arus atau kelebihan beban bisa juga ya, seperti itu. Nah, ini ada poin-poinnya nih, di kolom alasan ya. Nih kolom alasan di sini adalah ada beban berlebih atau beban berlebihan. Nah, cara penanggulangannya adalah kurangi beban atau ganti inverter berkapasitas besar. Beban tumbukan perlu mengurangi frekuensi perubahan beban atau ganti inverter berkapasitas lebih besar ya. Jadi
Ini nggak mungkin ya karena posisi inverternya sudah kita lepas, tapi tetap masih ada error EOC3 ya. Jadi ini yang poin pertama itu sudah nggak masuk ya jadinya. Nah, tapi ketika ada dinamonya, nah ini masih memungkinkan. Oke, yang kedua yaitu hubungan pendek pada sisi keluaran inverter atau hubungan pendek ke ground. Nah, ini short ya. Nah, ini short atau korsleting ya, terjadi korsleting. Nah, penanggulangannya yaitu periksa sirkuit utama untuk menghilangkan korsleting. Nah, ini harus periksa nih dari mulai kabelnya, dinamonya, termasuk juga inverternya sendiri ya. Nah, jadi kan ada tiga poin ya. Dinamonya iya, terus posisi kabel jangan lupa dicek juga barangkali ada korslet dan inverternya sendiri ya. Nah, yang ketiga adalah kerusakan motor. Nah, ini kerusakan motor kan berarti problem pada dinamonya ya. Nah, ini ukur hambatan antara kabel motor dan segera ganti motor jika dihidupkan. Jadi, jika motornya rusak, segera diganti gitu ya. Atau dicoba ke motor yang lain ya, ke dinamo yang lain gitu. Ketika kode EOC3 ini masih muncul. Nah, yang keempat itu adalah kabel keluaran inverter melebihi maksimum diizinkan. Nah, ini bisa jadi karena kabelnya kepanjangan ya, terlalu jauh gitu kan. Nah, itu kan menghambat juga ya. Jadi semakin jauh atau semakin panjang kabel ya semakin tinggi juga resistansinya. Jadi ada hambatannya seperti itu ya. Ya, yang kelima adalah kerusakan yang disebabkan oleh intervensi. Nah, penanggulangannya itu periksa kabel sirkuit kontrol, terus sirkuit utama dan ground ke menghilangkan sumber interferensi ya seperti itu. Jadi di antara kelima problem ini untuk EOC3, nah yang paling memungkinkan di sini adalah yang poin nomor 2 ya, yaitu hubungan pendek pada sisi keluaran inverter atau hubungan pendek ke ground ya. Nah, ini bisa terjadi pada inverternya sendiri ya. Nah, ini adalah poin 2-nya ya. Nah, untuk kerusakan motor kan kita nggak dihubungin ke motor. Nah, untuk yang lain-lainnya itu kita abaikan terlebih dahulu dikarenakan ini inverter posisinya sudah dicopot tanpa dinamo ya. Jadi kita fokus ke sini. Berarti kan seolah-olah ada yang short atau korslet ya, seperti itu. Nah, karena sudah ditemukan indikasi errornya, nah kita akan coba melakukan pengecekan pada beberapa komponen ya. Nah, tapi jangan lupa tadi karena setelah dihidupkan, di sini kan ada kapasitor ya. Ada kapasitor yang besar-besar. Nah, ini biasanya menyimpan arus ya. Menyimpan arus listrik. Nah, kita harus shortkan terlebih dahulu ya. Jangan sampai nanti ketika kena tangan kita kaget ya. Karena setruman ya. Seperti itu. Kita akan shortkan terlebih dahulu. Ini kapasitor yang besar-besarnya ya. Nah, biasanya ada yang menyimpan arus, jadi kita buang terlebih dahulu ya sebelum kita melakukan pengukuran. Nah, udah kebuang. Nah, setelah itu baru kita melakukan pengukuran ya, karena indikasinya ya, ini indikasinya. Nah, ini pada output itu kan ada ini ya, kapasitor ya. Area output ini kapasitor. Nah, indikasi kapasitor ini kita akan cek dulu apakah masih bagus atau enggak ya, tanpa mencopotnya terlebih dahulu ya. Kita akan cek langsung. Nah, sama karena errornya itu short ya, seolah-olah short seperti itu. Outputnya jangan lupa. Nah, output. Nah, ini kan output ya. Nih, ini terminal output. Terminal output ini setelah saya telusuri terhubung ke beberapa MOSFET. Nih, ini ada MOSFET 1, 2, 3. Ada 3 MOSFET ya. Terdekat kan? 1, 2, 3. Nah, jadi prioritas kalau terjadi short ini kan outputnya ya. Nah, yang terdeteksi itu short di outputnya.
Nah, pertama kapasitor kita ukur dulu. Ini kapasitor, kaki kapasitor, ada 4 kapasitor, dan ini yang 3 ya, MOSFET ya. MOSFET, ketiga MOSFET ini kita akan ukur. Nah, di atas juga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7 MOSFET kita akan coba ukur tanpa mencopot terlebih dahulu ya. Karena kalau MOSFET itu kalau nge-short dia kan akan selalu terhubung terus ya. Kakinya terhubung, ketiga-tiganya terhubung gitu. Seperti itu. Kita akan melakukan pengecekan terlebih dahulu ya. Sebelum membongkar semuanya ya. Ini baru kita buka ini aja. Baik, kita akan ukur dulu kapasitornya. Ya. Nah, karena di sini saya menggunakan multitesternya yang analog ya. Ini kita akan coba ukur kapasitornya terlebih dahulu. Ya. Kita lihat dulu plus minnya ya. Nah, ini plusnya sebelah kiri berarti ya. Plus sebelah kiri. Semua. Nah, dia akan balik lagi. Nah, terhubung. Set. Tuh, dia balik ya. Kalau dicopot dari komponen ini nih, dia akan balik. Artinya dia masih oke ya. Set. Masih terlapisi ini nih kakinya nih. Nah, dia akan kalau dicopot dari ini dia akan balik lagi sini pelan-pelan ya. Ketika set, nah ke sini terus dia akan balik lagi pelan-pelan. Kalau kapasitornya masih oke ya, seperti itu. Nah, karena dia masih di papan PCB ini ya. Jadi masih terhubung dengan komponen yang lain seperti itu ya. Jadi ketika diukur dia full, turun sedikit. Nah, itu kan seperti itu. Kalau dibiarkan sampai maksimal dia akan sampai ke bawah ya, balik lagi gitu. Nah, ini normal nih, menurut saya normal. Nah, selanjutnya kita akan ukur MOSFET ya, MOSFET yang ada di sini nih. Kita akan ukur MOSFET-nya kali 10 aja lah, ini ya kali 10. Nah, ini ada terhubung. Nah, ini terhubung tapi sedikit ya. Kita akan balik. Nah, ini masih oke ya. Tidak nge-short gitu ya. Kalau nge-short dia full ya, jarumnya full. Nah, ini juga sama, masih oke. Kita balik. Nah, oke. Ini yang terakhir. Nah, ya ini full nih. Kita lihat satu lagi. Nah, ini sama juga nih. Kita balik. Nah, kita satu lagi. Nah, ini indikasinya nih, apa namanya, MOSFET ini short ya, karena di posisi dibolak-balik dia tetap nyambung ya. Nah, sama ketika dibolak-balik plus minnya tuh. Kaki 1, kaki 2, kaki 3 terhubung semua dia. Nah, plus min dibolak-balik juga sama. Oh.
Nah, ini berarti indikasinya nih satu ya, yang paling pinggir nih. Kita akan copot dan akan ukur di luar dari PCB ini ya. Nah, ini yang menyebabkan short ya. Ini analisa saya baru ketemu satu nih, yang ini nih. Ya, nah karena tipenya pasti sama ini untuk yang ini nih. Nah, ini di outputnya nih, UVW ya di outputnya. Kita coba yang atas. Baru satu ya yang ketemu. Nah, ini nggak terhubung. Kita coba satunya terhubung. Nah, lanjut ke yang kedua, yang paling atas ya, terhubung. Ini terhubung, yang ini nggak terhubung. Nah, ini terhubung. Lihat jarumnya ya. Nah, masih bagus. Nah, terhubung. Kita balik dulu. Nah, tadi nggak terhubung ya. Masih oke nih. Balik. Terhubung. Kita balik. Harusnya nggak terhubung ya. Tuh. Oke. Kita akan cek ya. Nah, akan bongkar yang satu ini nih. Untuk yang MOSFET yang apa nih kodenya nih, untuk MOSFET yang di W ya, kan UVW nih, yang W nih. Analisa saya sih di sini ya, karena tadi ketiga kaki ini dia nge-short ya ketika dia posisi dibolak-balik plus min dari probe multitester ini. Tuh, nih terhubung kan. Nih, coba lihat satu kali lagi. Kaki satu, kaki dua. Nah, kaki satu dengan kaki dua, kaki satu dengan kaki tiga juga sama. Tuh, balik. Nah kan semua terhubung, harusnya kayak gini nih. Ini nggak terhubung. Tuh sedikit ada. Nah, tuh ya. Oke, kita akan copot yang ini. Jadi diukur di luar PCB ya. Jadi sebelum dibongkar semua nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya kan, karena indikasinya ini yang error atau yang problem, yang short, kita akan bongkar dulu yang ini. Kita ukur di luar ya, copot dari PCB yang ini. Baiklah, kita akan coba copot ya, yang MOSFET diindikasikan error tadi ya, berarti yang ini nih, yang W. Kita angkat dulu plastiknya. Udah lepas ya. Kita akan ukur Nah, kita akan lihat ukur ya. Ini MOSFET tadi yang dicopot. Ya. Nah, ini kaki satu. Nah, oke. Tuh. Satu lagi. Tuh, nge-short ya. Terhubung semua. Nah, kita akan melakukan penggantian ini ya. Nah, MOSFET ini ya, tipenya itu 20M65. 20M65 seri N, ini seri N ya. Nah, ini coba saya cari persamaannya ya, karena untuk yang 20M65 ini nggak ada ya. Nah, ini kita cari ke 20N65C3. Kita akan ukur. Nah, ini yang NG ya, ini yang NG, kita lihat perbedaannya.
ini terhubung. Nah ini terhubung, ini udah nge-short berarti. Nah ini yang buat penggantinya, ini nggak terhubung ya. Nah karena ini tipe N channel ya kan, ini GDS ya, gate drain source ya. Untuk penjelasan mengenai MOSFET bisa searching di YouTube ya, atau dicari di manual booknya atau PDF-nya ya. Ini adalah 20N65C3 ya. Nah pengganti dari yang ini nih ya, 20M65DF ya. Nah ini yang penting sama-sama seri N ya, ini juga seri N, ini seri N, ini persamaannya kita akan pasangkan pada ini ya. Nah ini sudah melakukan penggantian ya, kita sudah lakukan penggantian untuk yang MOSFET yang tipe yang ini ya, yang 20N65C3 yang ini ya, udah baru nih. Nanti kita akan tes ya, apakah sudah oke atau belum ya. Nah setelah melakukan penggantian MOSFET, yang tipe N ini ya, ini sudah diganti, sudah saya solder. Nah kita akan tes ya, apakah masih muncul kode EOC3 nya itu ya. Kita akan start. Nah udah oke ya, ini start kan berarti sini nih run nih ya, ini lampu ini udah nyala nih, ini udah oke ya. Kita akan stop. Nah stop kan ya, start lagi, stop. Nah start, stop. Nah kode EOC3 nya itu sudah hilang ya, jadi kita akan tes pada dinamo ya nanti. Nah, berarti ini sudah hilang kode EOC3 nya, yaitu penyebab short pada output ya, entah itu output pada dinamo, output pada kabel, atau output pada komponen yang ada di inverter ini ya. Ternyata setelah melakukan pengecekan dan analisa, yang menyebabkan errornya itu adalah MOSFET tipe 20M65 ya. 20M65 diganti dengan 20N65 ya. Beda huruf N sama M-nya ya, karena saya nggak menemukan yang tipe M-nya itu. Ini udah oke ya. Oke, sekian ya. Itulah cara memperbaiki inverter dengan merek Feici dengan muncul kode error EOC3, yaitu short ya, short baik pada dinamo, pada kabel, atau inverter sendiri. Ternyata setelah melakukan pengecekan itu ada pada inverter sendiri dengan mengganti MOSFET yang short ya. Nah inilah setelah diservis dan dibersihkan, bisa dilihat bersih ya, udah kinclong lagi nih. Nah kita akan ukur output voltasenya ya sambil di start. Nah kita akan lihat ya, ini sudah disetting di voltase ya, AC voltase 250 volt. Kita akan start. Nah kedengaran bunyi kipasnya. Ini setelah selesai ya, kita akan ukur, kita setel di 11,59 Hz ya. Kita akan ukur voltasenya. Outputnya ada ya, satu lagi. Nah, udah keluar tuh ya. Kita naikkan, apakah ikut naik juga di 41 biar kelihatan. Semakin tinggi voltasenya ya kan. Satu lagi tuh, semakin tinggi ya. Oke, terima kasih ya.
Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.